Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, salah satu ibu dosen dan juga founder dari CP Aksara Global Academia. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Mia Kusmiati SMM. Dan juga tentunya salah satu moderator kami dari Anti RF, boleh bertepuk tangan. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir dari 4A, 4C, 4D, dan juga untuk semester 6, serta bimbingan skripsi oleh ibu dosen kami Ibu Mia Kusmiati. Terima kasih banyak tentunya buat teman-teman semuanya. Kami ucapkan selamat datang di seminar Hari Kartini. Saya bicara latar tentunya senang sekali bisa berhadapan, dan juga ini salah satu materi yang sangat penting sekali dalam tema tentunya peranan penting perempuan dalam pengambilan keputusan, kecerdasan, keterampilan empati, dan juga kolaborasi. Buat teman-teman semuanya, saya mengucapkan di sini minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa dipertemukan lagi di tahun 2025 dengan harapan baru, dengan keceriaan baru, serta didikan baru sesuai dengan Hari Kartini. 21 April ini salah satu memperingati di mana tentunya telah lahir sosok perempuan asal Jepara, dan juga tentunya diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kartini. Dan juga tentunya oleh Presiden Soekarno-Hatta telah mengeluarkan 108 tentang penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan. Dan tepatnya hari ini kita semuanya telah merayakan memperingati Hari Kartini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an wa tara al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha الماء اهتزت وربت وبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
sama-sama Ibu Mia dan juga Anti. Tentunya terima kasih banyak. Nanti boleh kita mengarah ke tim kami. Dan juga nanti ya teman-teman, soal materi kita ambil alih ke moderator kami. Nanti ada sesi tanya jawab. Pokoknya siapa dari sekarang untuk mental kalian. Dan juga tentunya nanti rekan-rekan yang membawa pensilnya boleh untuk langsung nantinya dicatat di mana ini materi yang sangat penting sekali. Dan juga tentunya dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Kalau gitu kita ambil alih, tepuk tangan dulu dong untuk moderator kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Inspirasi bagi perempuan modern dalam mengambil keputusan. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini yang mendorong perempuan untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan dengan laki-laki dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk terlibat dalam sosial, politik, dan ekonomi. Namun, warisan Raden Ajeng Kartini tidak hanya tentang kesetaraan, tapi juga tentang peran unik yang dimainkan oleh perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Beliau adalah seorang rektor manajemen operasional BCID Yasa Anggana Garut, dan beliau juga adalah founder dari Siti Asra Global Academia, sebuah startup yang mengkhususkan diri dalam pendidikan dan kekayaan intelektual. Sebagai entrepreneur, beliau memadukan keahlian akademis dan kewirausahaan untuk menginspirasi serta mendampingi para akademisi dalam. Terima kasih buat Andri dan juga kawan-kawan Project Magang yang sudah hadir, kawan-kawan dari STIE Yasa Anggana kelas semester 4 maupun semester 6, kawan-kawan yang sedang menyusun skripsi juga kebetulan hari ini hadir. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tiada lain hari ini, hari Ahad tanggal 21 April 2024 adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Kartini itu adalah kita, gitu ya anak-anak sekalian. Baiklah, di hari ini seperti yang sudah moderator sampaikan, Ibu akan memberikan materi mengenai peran perempuan dalam pengambilan keputusan, kecerdasan, keterampilan, empati, dan kolaborasi. Siapa Kartini? Tadi sudah disampaikan oleh moderator dan itu juga sedikit. Mari kita lihat sekelumit tentang Raden Ajeng Kartini, sejarah atau dokumentasi sedikit ya. Mohon dibantu operator. Dino iki wis diwanjine kowe bakal dadi Raden Ayu. Sanggup to kowe? Dadi Raden Ayu iku kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Pikiran betul. Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri keberapa. Ik moet eerlijk zeggen dat wij als Javaanse vrouwen dezelfde rechten hebben als de vrouwen in Japan. Je bent toch een goede schrijfster, niet? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Pak. Sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan. Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun nggih, Doro. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Pendidikan satu-satunya cara yang dapat mengubah cara pikir mereka. Aku orang bakal nikah. Soalnya kita sudah bisa membantu orang banyak tanpa kebutuhan suami ya toh. Ini lagi pada sekolah ibu mau nikah.
Perubahan pasti akan terjadi. Tinggal siapa yang akan memulai. Sing kuat nih. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Terima kasih, kita kasih aplaus dua buat operator. Ya, mohon izin duduk ya. Baiklah, kawan-kawan sekalian, apa latar belakang dari materi yang ingin Ibu sampaikan setelah teman-teman barusan melihat sekelumit ya video tentang Kartini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melihat secara full. Teman-teman sekalian, di era modern yang terus berkembang kali ini, peran perempuan dalam pengambilan keputusan itu menjadi semakin penting seiring dengan transformasi dalam dinamika sosial maupun ekonomi ya, apalagi pasca COVID-19. Namun dengan model-model bisnis baru, dengan model-model sistem baru ya. Kesetaraan gender pun yang menggarisbawahi urgensi untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, tempat kerja, di masyarakat, atau dimanapun Anda berada. Selain itu, dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, termasuk politik ya, keterlibatan Anda sebagai perempuan dalam pengambilan keputusan organisasi menjadi krusial atau penting dalam merancang kebijakan, dalam merancang keputusan. Saya ini harus bagaimana, alternatif keputusan mana yang harus diambil, bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki maupun sumber daya yang ada di organisasi, di keluarga, dimanapun yang saat itu Anda berada, dan bagaimana kita merumuskan strategi bisnis gitu ya, karena perempuan-perempuan saat ini termasuk Anda sebagai mahasiswa manajemen bisnis pasti menginginkan untuk menjadi entrepreneur, startup ya kan, entrepreneur, menjadi seorang pengusaha atau pebisnis. Sebuah sebuah organisasi jika tidak berkelanjutan, artinya tidak ada benefit yang diperoleh. Bisnis cuma sekali aja bangkrut, tidak mungkin kan? Kita harus melakukan semuanya berkelanjutan, terus menerus. Benar tidak? Ya, seperti itu ya. Dengan demikian, kita memahami dan menghargai peran Anda, peran kita sebagai perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya. Nanti bisa duduk sampai Ibu. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya ini sekarang ya. Yang kita tahu kenapa Ibu mengajar teman-teman putri ke sini, itu ya sayangnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana memahami dan menghargai peran kita sebagai perempuan dalam pengambilan keputusan di era modern yang terus berkembang, apalagi pasca COVID-19 di era sistem yang sekarang ini kan era sistem maksudnya, serta bagaimana meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat ya, kolaborasi atau bekerja sama. Nah, makanya kenapa yang diundang itu nggak hanya kelas 4D aja gitu yang diwaliin Ibu ya, biarin yang lainnya bukan anak Ibu misalkan, tapi semuanya juga anak-anak Ibu kan. Makanya kenapa semuanya diundang, ada semester 6, ada yang proyek magang, biar teman-teman saling mengenal dan bisa berkolaborasi. Ingat anak-anak, satu hal yang menjadi kunci sukses keberhasilan kita adalah komunitas, kebersamaan. Kita dengan sistem sengaja dipisahkan. Kita itu udah dirancang untuk menjadi manusia
manusia individualistis. Karena udah berbagai sistem, nggak butuh orang lain lagi. Hidup sendiri aja udah bisa apapun juga. Beli makan tinggal ke GoFood, mau pergi belanja tinggal pesan GoCar. Karena orientasi saat ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan sendiri aja itu sudah cukup gitu ya, karena biaya hidup yang sudah sangat tinggi seperti itu. Nah, tadi berbeda dengan era saat ini di mana perempuan tidak bisa memilih gitu ya, dipinit, harus dipinang, harus mau menerima pinangan, menjadi istri keberapa, seperti itu, tidak ada pilihan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang hari ini ingin Ibu sampaikan, next slide, adalah kita juga bagaimana tetap untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, serta bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi dalam pengambilan keputusan yang terbaik gitu ya, karena ini tidak diberikan di dunia kampus. Anda tidak memperoleh pelajaran ini gitu ya, makanya hari ini Ibu sampaikan. Operator, ya next. Nah, di sini ada contoh kasus ya, bagaimana kita harus memilih beberapa keputusan yang ada di antara banyaknya keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Kita kadang pusing ya nih, banyak alternatif. Kita harus melis, atau ada juga yang mungkin ceroboh ya, yaudah langsung aja ambil keputusan, nanti ujung-ujungnya menyesal, misalkan ternyata salah memilih seperti itu ya. Nah, next slide. Nah, karena random gitu ya, karena randomnya permasalahan di dunia nyata, sehingga kita sebagai perempuan, terutama yang menekuni manajemen bisnis, dan di hari ini Ibu memposisikan teman-teman Anda sebagai manajer bisnis gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan beberapa model pengambilan keputusan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa metode pengambilan keputusan yang bisa digunakan oleh kita sebagai manajer. Metode-metode itu adalah, next slide. Pertama, metode pengambilan keputusan rasional yang ditemukan oleh Herbert Simon ya. Jadi metode pengambilan keputusan rasional ini yang akan Ibu kenalkan ke teman-teman. Karena metode pengambilan keputusan itu macam-macam. Ada pengambilan keputusan rasional, ada model garis tangan. Pernah kedengar orang-orang suka membaca garis tangan, ini nasibnya apa? Sally nasibnya jadi orang kaya atau orang nggak kaya gitu, orang sukses atau nggak sukses, nanti jodohnya siapa, anaknya berapa banyak. Kadang ada yang ngelihat garis tangan ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena ada ilmu yang memperdalam hal tersebut, dan itu dikenalkan oleh Mary Parker Follett. Selanjutnya ada pendekatan sistem Peter Stein, di mana beliau ini seorang ahli manajemen sistem Amerika Serikat yang mengadvokasi pendekatan sistem dalam pengambilan keputusan. Dan ini sekarang ini banyak sekali berkembang dan biasa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa informasi ya, atau mahasiswa-mahasiswa manajemen juga. Dan teman-teman bisa menemukan di misalnya di mata kuliah riset operasi, teknik pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ini masuknya ke pendekatan sistem, atau yang belajar statistik ekonomi juga ya, bisa memperoleh pendekatan ini. Selanjutnya ada pendekatan intuisi yang dikenalkan oleh Gary Clare, di mana seorang psikolog kognitif Amerika Serikat telah melakukan penelitian tentang pengambilan keputusan berbasis intuisi. Banyak sekali metode-metode yang digunakan agar kita memiliki intuisi yang tajam, perasaan, feeling nggak enak, misalkan kok tiba-tiba nggak enak gitu kan, kok kenal seseorang, dia menggunakan feeling gitu, intuisi yang digunakan, ini orang baik atau tidak, ada maksud jahat atau tidak, dengan menggunakan intuisi. Dan banyak metode-metode yang digunakan untuk mempertajam intuisi tersebut seperti itu ya. Terus ada pendekatan probabilistik yang dikenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan probabilistik dalam pengambilan keputusan, termasuk
penggunaan teori prospek untuk memahami bagaimana orang mengevaluasi resiko dan manfaat. Nah ini lebih cenderung ke statistika ya. Nah hari ini yang Ibu kenalkan ke teman-teman, karena kita orang-orang akademik, ya kita harus mengembangkan logis, logika, ya, rasional. Mungkin salah satunya, mungkin lain waktu kita bisa memperdalam metode yang lain. Nah, dalam metode rasional, next slide, adalah singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Nah, teman-teman itu lihat indikator SMART tadi jika ingin mengambil keputusan. Jadi kita rancang dulu nih, teman-teman bisa sambil lihat PPT-nya ya, kalau yang di sini kurang jelas. Nah, yang kedua, teman-teman juga, apalagi di sini yang senang dengan dunia marketing gitu ya, senang menciptakan produk-produk kayak Teh Anti, ini sudah punya produk. Apakah produk saya mau dibuat produk baru lagi atau produk lama yang mau dikembangin? Nah, ini bisa menggunakan AIDA model. Ya, AIDA model ini adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Model ini digunakan dalam pemasaran dan penjualan untuk membantu memahami proses psikologis pelanggan. Ingat, kunci dari keberhasilan sebuah pemasaran adalah benak konsumen, benar tidak? Kita mau membeli sebuah produk, kita mau memilih, misalnya kita mau makan di mana, mau mengambil tempat di mana untuk nonton, kan benak teman-teman ya, benak konsumen kan yang menentukan, misalnya mau repeat order atau repeat purchasing, itu tergantung dari benak. Nah, AIDA model itu memainkan peran itu. Nah, yang ketiga ada Fishbone model. Fishbone adalah singkatan dari facts, issue, solution, help needed, benefit, option, next step, and decision. Model ini merupakan kerangka kerja komprehensif. Nah, mungkin kalau Fishbone model teman-teman sudah ada yang mempelajari waktu manajemen pemasaran. Nah, kayak kerangka ikan ya, kalau itu pengambilan keputusan. Kalau AIDA model diberikan nggak di manajemen pemasaran? Atau analisis SWOT ya yang diberikan. Nah, seperti itu. SWOT analisis. Nah, SWOT analisis sangat familiar di dunia manajemen pemasaran, dan teman-teman juga mungkin sudah terbiasa menggunakan SWOT analisis. SWOT analisis bisa ngelihat, bisa mengevaluasi diri kita nggak? Bisa ya, baik untuk kompetensi kita, untuk di tempat kerja, misalnya sebuah program kerja, bisa. Tergantung. Nah, jadi yang SMART goal, AIDA model, Fishbone, SWOT analisis ini juga bisa diterapkan ke diri kita secara pribadi, individu, atau ke organisasi, ke program kerja gitu ya, ke produk, seperti itu. Nah, selanjutnya ada decision tree, pohon pengambilan keputusan. Decision tree ini alat visual yang membantu dalam menganalisis konsekuensi dari berbagai keputusan yang mungkin diambilnya. Jadi seperti akar pohon kalau gitu ya, kayak apa namanya, daun-daun, kayak batang-batang pohon, seperti itu. Terus yang ketiga adalah Pareto analisis. Pareto analisis ini prinsipnya 80/20 gitu ya. Itu tuh karena dulu penemunya memang kondisi saat itu populasi di Rusia itu 80/20, sehingga angka 80/20 itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus fix gitu ya. Jadi seperti simbol aja. Jadi 80/20 ini begini. Kita melakukan sesuatu yang kecil tapi berdampak besar. Kita ibarat melakukan sesuatu yang nilainya hanya 20% tapi berdampak besar sampai 80%, begitu ya. Misalnya seperti begini, teman-teman kan kuliah tuh S1. Tapi dengan kuliah S1 sebenarnya kan misalnya dianggap itu 20%, tapi memberikan dampak yang signifikan terhadap karir kawan-kawan, seperti itu, terhadap pengakuan di masyarakat gitu ya. Teman-teman ikut kompetensi misalkan, hanya 20 nilainya sebenarnya hanya kecil, kita hanya misalnya modal tidak seberapa banyak, tapi berdampak signifikan untuk hal-hal lainnya seperti itu ya. Misalnya terhadap nilai jual, added value, segala macam. Nah, selanjutnya yang terakhir yang Ibu kenalkan adalah cost benefit
analisis. Ini adalah pendekatan yang membandingkan biaya dengan manfaat dari berbagai alternatif keputusan. Jadi kita melihat dari sisi biaya mana yang terendah, baru itu yang diambil. Kalau kita melihat dari sisi keuntungan mana yang terbesar, ya itu dari nominal ya, itu yang diambil seperti itu. Mari selanjutnya kita lihat gambar-gambar dari masing-masing model. Nah, ini contoh kasus untuk Smart Goal, kawan-kawan. Contoh kasusnya adalah, misalkan kita punya tujuan meningkatkan penjualan produk A selama kuartal berikutnya. Ini tidak kelihatan ya? Kawan-kawan bisa sambil baca PPT-nya? Jadi apa yang Ibu sampaikan bisa sambil dibaca ya, sayangnya. Nah, spesifik, ingat indikatornya adalah apa aja, tolong disebutkan. 1, Smart Goal, indikatornya adalah spesifik, terus measurable, terus achievable, relevan, dan time bound. Baik. Nah, tujuannya meningkatkan penjualan produk selama kuartal berikutnya. Spesifik itu meningkatkan penjualan produk A sebesar 15% dari kuartal sebelumnya. Lalu selanjutnya ada M-nya itu measurable atau terukur, dapat diukur dengan jumlah unit penjualan dan pendapatan yang dihasilkan. Lalu ada yang A-nya achievable, dapat dicapai. Jadi dengan strategi pemasaran baru dan pelatihan penjualan yang diselenggarakan. Lalu ada juga relevan untuk meningkatkan penjualan produk A, akan mendukung tujuan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Lalu yang terakhir yaitu time bound atau terbatas waktu, yaitu untuk mencapai target penjualan dalam waktu 1 kuartal. Nah, jadi ada target di sini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk hal lainnya. Terima kasih. Teh Anti, tolong dipandu ke satu lagi yang contoh kasus AIDA model. Mungkin teman-teman yang di atas, duduk di atas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Habibah dari kelas 6D. Di sini ada ya tertera AIDA model. Tujuannya yaitu peluncuran produk baru di pasar. Yang pertama, attention atau perhatian, kampanye iklan daring yang menarik perhatian konsumen melalui video pendek yang menampilkan keunikan produk. Yang kedua, ada interest atau minat, menggambarkan manfaat produk dengan cara yang menarik perhatian konsumen seperti demo produk yang menunjukkan cara penggunaan yang inovatif. Yang ketiga, ada desire atau keinginan, testimoni pelanggan yang memuji kualitas produk dan memanfaatkan yang mereka dapatkan. Yang terakhir ada action atau aksi, mendorong konsumen untuk melakukan pembelian melalui penawaran spesial atau diskon terbatas. Terima kasih. Sudah dipahami ya. Terima kasih Teh Nurul. Kita kasih aplaus buat kawan-kawan yang sudah membantu membacakan contoh kasus. Jadi ini sangat simpel ya. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita lanjut mengenai fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini, ya ini kayak duri ikan ya, ini kelihatan ya sayangnya. Jadi ini ada beberapa garis kiri dan kanan, di mana di sini teman-teman tinggal mencantumkan beberapa permasalahan di setiap alternatif isunya gitu ya, di setiap garis. Nah, contohnya kita punya masalah nih, masalahnya penurunan kinerja tim penjualan. Wah, kita rugi nih, atau kenapa ini kinerja penjualan tahun ini menurun gitu ya, sehingga ada kerugian atau harus nombok perusahaannya. Nah, ini bisa dilakukan dengan upaya fishbone. Nah, di sini juga fishbone dipelajari di kampus ya. Kalau fishbone ya, di pemasaran kalau misalnya nanti sudah belajar fishbone. Nah, fishbone itu indikatornya adalah fakta. Dari data penjualan selama beberapa bulan terakhir kita kumpulkan yang menunjukkan informasi adanya penurunan penjualan yang signifikan. Oh, ini faktanya nih, penjualan nggak hanya wacana aja gitu. Lalu kita isu
masalahnya apa. Nih, kita garis faktanya udah 2, ini berapa juta, berapa ratus juta mungkin kerugiannya dari berapa produk misalkan ya. Lalu garis isu masalah, mungkin faktor-faktor yang menyebabkan penurunan seperti apa. Oh, ada persaingan baru, pesaing bisnis baru gitu ya. Atau ada tenaga kerja yang keluar misalkan karena mempengaruhi. Atau ada sistem baru, banyak hal ya, dan tulisin semuanya hal-hal yang menjadi masalah atau isu. Lalu kita kumpulkan juga solution atau solusi, di mana solusi ini kita mengadakan, oh kayaknya nih kita butuh tambahan pelatihan para tenaga penjualan. Kalau gini kita tenaga penjualan kita ada jadi sedikit nih, ada penurunan karena ada yang keluar misalkan. Terus mungkin ada tenaga kerja baru, oh ini diindikasikan keterampilan yang dibutuhkan, wawasannya nih yang harus di upgrade gitu ya. Lalu solusinya misalkan kita mengadakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan penjualan. Kalau ada masalah gini, berarti pelatihan apa yang tepat, paling tepat, sesuai dengan penyakitnya gitu ya, sesuai dengan permasalahannya. Terus kita juga lakukan diskusi seperti itu. Lalu kita indikator selanjutnya help needed, bantuan yang dibutuhkan. Bantuan dari Departemen Pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Ini siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi dikomunikasikan. Selanjutnya benefit, manfaatnya. Kita kembangkan, kita rinci benefitnya apa kalau kita mengadakan pelatihan. Yaitu untuk meningkatkan kinerja tim penjualan, meningkatkan pendapatan perusahaan. Karena ada teori yang menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi, terhadap performa, benar tidak? Jadi kalau orang punya motivasi, punya semangat, pasti kinerja juga akan meningkat. Bayangin semuanya pada ngantuk-ngantuk, pada loyo-loyo, nggak ada semangat buat belajar, buat kuliah, sebodoh teuing gitu. Kira-kira IPK-nya bakalan bagus nggak? Kira-kira lulusnya akan tepat waktu tidak? Kira-kira kalau dikasih tugas sama dosen akan dikerjain nggak? Kalau nggak ada motivasi gitu ya. Misalkan ya yang menurunkan motivasi apa aja gitu kan. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya pelatihan diharapkan ada motivasi. Seperti adanya Hari Kartini hari ini diadakan pelatihan, diputerin film tentang Kartini, meningkatkan motivasi para kawan-kawan perempuan untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih semangat, lebih menghargai dirinya sendiri dan lebih menghargai lingkungan. Seperti itu ya kawan-kawan ya harapannya. Selanjutnya ada option atau opsi, di mana menerapkan pelatihan internal atau menggunakan layanan konsultan eksternal seperti itu. Oh berarti kita kalau pelatihan aja harus ditambah dengan konsulting nggak seperti itu. Oh butuh, berarti kita tinggal undang psikiater, psikolog gitu ya, atau konsultan bisnis lainnya tergantung kebutuhan gitu. Karena suatu yang hal yang mungkin saja terjadi, tim kita itu butuh curhat, butuh psikolog gitu ya, butuh psikiater karena mungkin saja tekanan pekerjaan, karena lingkungan kan kemarin aja waktu COVID kan banyak orang yang stres seperti itu ya. Selanjutnya next step, langkah selanjutnya apa? Jadwal pelatihan, alokasi sumber daya dan pengumpulan hasil. Jadi kita juga menentukan kapan atau jadwal pelatihannya di mana, dan itu juga harus tepat lihat waktu. Kenapa juga sekarang alhamdulillah karena besok mau kuliah ya, mudah-mudahan hari ini sebagai stimulus seperti itu. Selanjutnya decision atau keputusan menyetujui untuk melaksanakan pelatihan tambahan dengan dukungan dari Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran oke, kita tanya tim pemasaran mau ngadakan pelatihan oke, lalu dilakukan. Nah ini ada contoh untuk studi kasus yang lainnya. Next slide please. Nah ini jika kita mendalami manajemen operasional ya, jika terjadi kerusakan dalam mesin nanti teman-teman bisa lihat. Next slide.
selanjutnya, next slide please. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT. Kalau analisis SWOT ini karena sudah sangat familiar, itu hanya menekankan jika SW ini, strength and weakness ini merupakan internal original, jadi internal origin ya, yang ada di dalam. Kalau kita melihat di perusahaan, berarti apa yang ada di dalam perusahaan. Jika opportunities and threat-nya itu external origin, yang berada di luar perusahaan yang kita daftarkan. Misalkan perusahaan XYZ, kita ingin melihat analisis SWOT perusahaan XYZ. Jadi internal originnya yang berada di dalam perusahaan itu strength dan weakness-nya apa. Nah, kalau yang dari luar perusahaannya external originnya, masukin di opportunities and threat. Caranya, lalu fungsi dari strength and opportunities itu helpful to achieving the objective. Jadi strength and opportunities adalah hal yang akan membantu dalam memperoleh tujuan kita. Nah, jika weakness and threat itu harmful to achieving the objective, jadi hal yang akan menghambat dalam memperoleh tujuan. Jadi kita dalam menentukan SWOT analisis misalnya tentang perusahaan atau tentang diri kita, jangan sampai salah memasukkan di kolom yang mana ya. Ingat, strength and weakness itu secara internal, kalau opportunities and threat adalah secara eksternal. Strength and opportunities adalah hal yang akan membantu tujuan Anda, sementara weakness dan threat adalah hal yang akan menghambat tujuan Anda ya. Sekarang contoh kasus untuk hal lainnya. Ini adalah untuk metode apa? Pareto analysis decision tree ya. Decision tree ini sederhananya seperti ini. Kita punya acara liburan nih, rencana liburan keluarga. Lalu kita bikin garis-garis gitu ya, kayak pohon keputusan. Garis samping kanan, misalnya kita mau liburannya ke pantai. Garis samping kiri kita mau pilihan alternatifnya ke Pilar Puncak. Jadi kita rencana liburan keluarga punya dua keputusan, mau ke pantai atau ke Pilar Puncak. Kalau ke pantai misalnya kita jangan menginap, kalau Pilar Puncak akan menginap seperti itu. Jadi dibikin garis ya seperti ini. Lalu jika ke pantai, jika hujan gimana? Kan kalau hujan gimana ya? Tidak pergi. Kalau jika hujan tidak pergi, jika tidak hujan pergi. Berarti kita pergi ke pantai. Kalau ke Pilar Puncak misalkan, kita mikir lagi nih, kalau macet dan tidak macet gitu ya. Kalau macet perginya malam, kalau tidak macet perginya subuh, seperti itu ya. Ini sederhana banget contohnya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk decision tree ini biasanya memang melibatkan logika dan beberapa alternatif hal-hal yang kemungkinan yang terjadi itu disebutkan yes and no-nya gitu ya. Oke, contoh kasus untuk Pareto nih. Contoh kasus untuk Pareto yang 20/80. Contohnya begini. Kita akan mengidentifikasi produk-produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Nah, kita data dulu nih, menganalisis penjualan produk selama periode tertentu dulu, misalnya selama 1 semester, 1 tahun, atau 5 tahun kalau tersaris. Lalu hasilnya kita menemukan bahwa 20% produk memberikan 80% dari total pendapatan. Ternyata di saat kita punya produk yang terbaru, pendapatan kita meningkat. Artinya kemarin ada inisiatif inovatif produk baru itu memberikan dampak yang signifikan. Atau kita ganti casing dari produk, ternyata memberikan signifikan ya. Gitu ya sayang ya. Atau misalnya di sini kita melakukan promosi, ada diskon 10%, diskon 20%, ternyata diskon memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Hal-hal seperti itu contohnya. Nah tindakannya bagaimana nih? Fokus pada pengembangan, pemasaran, dan peningkatan layanan untuk produk-produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Tadi yang diberikan perlakuan khusus produk yang mana? Nah itu yang dikembangkan. Kita tadi melakukan diskon itu produk yang ini misalkan, itu yang diberikan penekanan ya. Nah selanjutnya untuk pengambilan keputusan lain, next slide. Nah contoh kasusnya kita punya lokasi A dan lokasi B. Nih kita ada rencana untuk
memilih lokasi berusaha. Nah, kawan-kawan, jika kita mau memulai sebuah bisnis misalkan, kita tentu harus memperhatikan lokasi. Ingat ya, karena lokasi menjadi salah satu dimensi yang harus diperhatikan oleh kita. Salah memilih lokasi, maka kita tidak akan untung seperti itu ya. Maka caranya kita kumpulkan informasi mengenai biaya total dari lokasi itu. Sebutkan biayanya apa saja, misalkan biaya sewa dan biaya operasional. Setelah itu misalkan 10 juta per bulan. Lalu manfaat totalnya hitung. Pendapatan tambahannya misalnya 15 juta per bulan. Misalnya pendapatan dari hal-hal lainnya ya, net benefitnya yaitu manfaat total dikurangi biaya total, misalnya diperoleh 5 juta per bulan. Lokasi B juga sama, lakukan yang sama. Jadi biaya total berapa, manfaat total, and net benefit. Lalu kita bisa memilih lokasi mana. Atau contoh kasus lain begini, hal ini ya, kita mau pindah kerja. Biaya kita bekerja di perusahaan A berapa, benefitnya apa. Lalu untuk pekerjaan baru, biayanya berapa, benefitnya berapa, lalu net profitnya berapa. Sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah kita harus bertahan bekerja di perusahaan ini atau pindah kerja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya next slide terus. Kesimpulan. Prakteknya adalah buatlah berbagai model keputusan untuk meningkatkan skill kompetensi Anda ya. Punya keahlian membuat produk, nah itu pakai AIDA. Salah satu aja ya yang dipraktekkan. Nanti jika sudah selesai dikumpulkan ke panitia, lalu nanti ditukar dengan sertifikat ya. Tidak terasa teman-teman, pemaparan materi telah selesai. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan tadi. RA atau Raden Ajeng Kartini mempromosikan kolaborasi dan solidaritas di antara perempuan. Perempuan modern dalam pengambilan keputusan juga menerapkan keterampilan kolaboratif yang kuat. Mereka bekerja secara bersama-sama dalam tim, mendengarkan perspektif orang lain dan mencapai kesepakatan bersama. Kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk memperluas cakrawala mereka, memperkuat keputusan mereka dan mencapai tujuan bersama. Mengukir masa depan bersama memperingati Hari Kartini adalah panggilan untuk kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, untuk menghargai perjuangan beliau dan merenungkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Kecerdasan, empati, dan kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana perempuan memiliki suara yang setara dan kontribusi yang berarti dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Mari kita terus mengukir jejak Raden Ajeng Kartini dengan mengakui dan memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Satu keputusan, satu tindakan menuju perubahan yang lebih baik. Melalui kecerdasan, empati, dan kolaborasi, perempuan modern dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan inspiratif, mengambil alih kendali atas masa depan mereka sendiri, serta membentuk masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Terima kasih, sampai bertemu di agenda berikutnya. Saya Nidul Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembali lagi pada MC. Terima kasih semuanya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah dong. Dan kita akan sambut ini salah satu sebelum kita break sebentar ya. Ini salah satu ada dengan puisi kami dan ini spesial untuk Hari Kartini.
khusus yang punya pengusaha sebelah juga. Kita sambut yang sangat meriah untuk Sherly. Refleksi dari sebagian surat-surat atau tulisan Raden Ajeng Kartini kepada sahabatnya. Yang terhormat teman yang kucintai. Salam sejahtera dari sudut bumi yang terpencil ini. Semoga surat ini menemukanmu dalam keadaan sehat dan bahagia di tanah yang jauh dari sini. Aku menulis surat ini dengan hati yang penuh harap. Harap untuk sebuah masa depan yang lebih baik bagi kaum perempuan di tanah air. Seperti yang kamu ketahui, kami di sini masih terikat oleh tradisi yang kadang membuat langkah-langkah kami terikat dan terhenti. Namun, meski terkungkung oleh belenggu tradisi, aku masih memiliki impian untuk belajar, untuk memahami dunia di luar sana. Betapa aku iri melihatmu dapat belajar dalam bahasa asing yang begitu luas ilmunya. Aku punya hasrat yang mendalam untuk memahami sebuah pikiran para penulis dari bangsa-bangsa yang berbeda. Bukan untuk sekadar kepentingan percakapan tetapi untuk membaca memahami pemikiran mereka. Bagiku ilmu pengetahuan adalah pintu gerbang kebebasan. Dan aku bersama dengan para wanita di tanah air ingin meraih kunci kebebasan itu melalui ilmu. Dalam perjuangan, aku tidak hanya berbicara untuk diriku sendiri. Aku ingin menyuarakan hak-hak perempuan di tanah air. Kami ingin pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki, bukan untuk bersaing, tetapi untuk menjalankan peran kami sebagai ibu dan pendidik manusia pertama. Aku berdiskusi dengan ayahku, dan meskipun jalan masih panjang, tetapi ada cahaya di ujung sana. Aku ingin belajar. Menjadi dokter mungkin terlalu jauh untuk saat ini, tapi menjadi guru adalah awal yang baik. Aku akan berjuang untuk impian itu, untuk diriku sendiri dan untuk semua perempuan di tanah airku. Semoga surat ini menjadi titik awal dari sebuah perubahan. Dari gelapnya malam menuju terangnya fajar bagi kaum perempuan di Nusantara. Dengan rasa hormat dan harapan yang mendalam. Raden Ajeng Kartini. Bu, ini kan untuk bimbingan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ibu nih, menurut ibu, fashionable yang paling bagus tampilannya siapa? Aku beli buat ibu aja sih. Siapa Bu ya? Yang pakai kebaya aja ya, tapi semuanya juga bagus. Pakai ibu juga pakai gaun atau kemeja, apa namanya, batik, semuanya bagus. Terima kasih sudah menggunakan pakaian terbaiknya hari ini, gitu ya. Sudah menggunakan batik, gaun. Tapi yang hari ini kebetulan kita pilih adalah yang kebaya aja ya, nggak apa-apa ya, karena ada yang lebih. Ibu minta tolong ke silahkan, lagi ya. Tadi ibu lihat gini ya, kebaya modern. Kalau Sherly ini kan konvensional ya kebayanya. Nah ini kebayanya modern ya. Ada batiknya gitu ya, pakai batik maksudnya nih. Oke. Yang skripsi satu, yang skripsi teh itu teh Ayuni. Ini kasih buku sama plus uang tunai. Oke.
Siapa lagi Bu? Yang paling unik siapa Bu? Ini banyak sekali, ada 1, 3, 2 orang lagi dari semester 6 siapa nih? Semester 6. Mana dong? Mana tangannya? Semester 6 mana? Oke. Siapa kira-kira? Karena saya bingung deh. Repi yang mana Repi? Boleh kesini. Tapi ya dia udah pada berdiri yang ini lagi. Ayo bapak-bapak, kita kasih spesial satu lagi. Saya minta yang paling semangat ya. Saya minta berdiri semuanya. Yang paling semangat kita kasih buku yang paling mahal. Teriakannya, ekspresinya nanti aku yang pilih langsung. Ini bisa nanti dicek di toko buku online-nya ya. Sama di Gramedia. Langsung. Pokoknya ini yang paling mahal. Tapi ingat jangan dijual ya Bu ya. Hah? Nah betul sekali. Ini salah satu. Pokoknya ini bagus sekali Bu. Tapi kalau buat saya nanti nggak mungkin ya. Tapi saya minta ekspresi sama semangatnya. Nanti saya pilih. Ini langsung saya pilih ya Bu ya. Siap. Oke. Siapa namanya Bu? Teh Siti Kulsum yang mana? Semester 6. Oke, kesini. Nanti ini udah ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita akan pilih 2 orang lagi. Siap-siap teman-teman semuanya. Yang paling semangat, yang paling cermat, yang paling kata-katanya bagus nanti saya pilih ya. Siap-siap. Ini tadi tuh kita kan udah mengenai materi ya. Materinya apa aja yang telah disampaikan. Terus harapan kalian apa ke depannya? Nanti saya akan pilih 3 orang ke depannya. Oke, kira-kira siapa ya? Ini bingung Bu, serius Bu. Kita kasih dulu. Yang paling semangat siapa ya? Bentar ya. Ini langsung yang paling mahal buku yang aku kasih. Kira-kira teman-teman mana suaranya? Yang lebih keras. Mana dan sekali lagi? Semangatnya mana? Oke, saya minta semangatnya satu lagi ya. Jadi berarti bentar ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 uang tunainya ada di saya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2. Berarti 7 ya totalnya ya. Ini 5, oke. Aku kasih. Mana suaranya? Aduh, oke, karena spesial buat teh kita aku kasih. Sini teh. Tepuk tangan dulu dong. Udah kayak hari ini Bu ya. Oke, Ibu, ini apa? Jangan sampai dijual ini ya. Dan ini ada buku untuk kalian semuanya dan uang tunai senilai Rp500.000. Tapi ingat ya, Rp500.000 dipotong pajak 400, totalnya 100.000 dan hadiahnya dibagi 2, Rp50 juta. Ini aku spesial buat Sherly dan juga Winnie ya. Boleh dong terima. Bu makasih banyak ya. Udah cantik lagi. Hari ini lagi Bu ya. Siap-siap. Bu boleh dibagiin sama Ibu. Ini ada nanti boleh dibantu. Untuk siapa tahu dapat kesempatan nanti di tahun 2025. Iya, kalau saya masih ada ya. Tapi kebetulan nanti doanya saja ya. Harapan saya yang terbaik kan teman-teman semua saya doakan yang lagi skripsinya belum selesai ya. Saya doakan nanti bisa menyusul. Tapi udah ready ya, udah siap. Berarti udah tahap berapa tuh? Seriusnya. Tinggal sidang doang ya. Oke. Siapa memang dalam visi buat kalian ya? Buat teman-teman sini udah dapat semuanya. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Tentunya kepada salah satu penyelenggara GIP yang sangat global Akademia dan juga salah satu teman-teman peserta yang telah hadir, mahasiswa dan juga mahasiswi, dan terima kasih banyak juga untuk semuanya yang telah hadir berkenan, dan terima kasih banyak juga salah satu band terbaik dari Rapardos. Ini luar biasa sekali, selamat jaga.